Good afternoon. The Fed akan memangkas suku bunga nanti malam. Ada yang beranggapan Bitcoin akan ke $150.000, Ethereum akan pump ke $10.000, dan altcoin akan melonjak dalam beberapa hari. Tapi di sisi lain ada juga beranggapan akan terjadi dump sebagai sell the news events, dan juga karena whales mulai kelihatan dumping beberapa koin. Sepertinya nanti malam reaksi di market itu akan sangat mix banget ya, tapi tenang. Cuan kripto akan kasih pencerahan secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gitu tentang gambaran market setelah FOMC. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Supaya kedepannya kalian nggak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi, dislike aja supaya kedepannya nggak ketemu lagi sama channel ini. Oh iya, kita juga ada grup membership ya. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing harga masuk marketnya. Kalian bisa request koin sekaligus konsultasi tanya jawab seputar market kripto sama saya. Mau join membership langsung dari YouTube ini bisa, tapi kalau mau lebih murah nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu tentang FOMC yang akan diselenggarakan besok atau lebih tepatnya nanti malam menjelang subuh. The Fed sudah dipastikan akan memangkas suku bunga yang sudah diekspektasikan seluruh pelaku pasar. Jadi kalau besok cut rate udah bukan hal yang wah banget ya. Terlebih saat gelagat dovish-nya di Jackson Hole Symposium bulan lalu. Di sana Jerome Powell mengutarakan framework baru untuk membiarkan inflasi sedikit di atas 2% karena dia lebih concern terhadap ketenaga kerjaan. Data ketenaga kerjaan cukup parah juga ya karena direvisi terus-menerus dan revisinya itu selalu turun. Data annual revision terakhir itu bahkan sampai minus. The Fed paham kalau masih terus mengetatkan kebijakan moneternya, pengangguran itu bisa langsung melonjak dengan sangat cepat yang nantinya hal itu bisa memicu reaksi berantai dan berujung krisis. Makanya di Jackson Hole Symposium dia membolehkan inflasi naik sedikit lebih tinggi di atas 2%. Setidaknya kebijakannya sekarang itu udah nggak terlalu ketat ya. Kalau terlalu ketat sesak juga tuh kayaknya. Lanjut nih, hal ini dianggap sangat bullish banget oleh para pelaku pasar. Dan uniknya mereka, para pelaku pasar ini ya, memproyeksikan The Fed akan memangkas suku bunga 3 kali sampai akhir tahun. Jadi nanti malam dihitungnya sekali, lalu di Oktober dan juga di Desember. Hal ini justru berbeda dari pandangannya The Fed di SEP bulan Juni kemarin. Pandangannya The Fed di SEP bulan Juni kemarin sampai akhir tahun itu suku bunga ada di angka 3,9% atau di antara 375 sampai 400 basis point. Secara simpelnya hanya 2 kali pemangkasan suku bunga yaitu di September dan 1 kali lagi sampai akhir tahun. Tapi karena nada bicaranya Jerome Powell di Jackson Hole Symposium, para pelaku pasar mengekspektasikan lebih. Hal ini yang bikin banyak kebingungan di market karena sebagian menganggap harga itu sudah price in duluan saat Jackson Hole Symposium. Jadi nanti saat the Fed cut rates itu menjadi ajang sell the news. Tapi di sisi lain harapan pelaku pasar itu juga ada untuk the Fed memangkas suku bunga lebih dari 50 basis point sampai akhir tahun ini. Jadi saya simpulkan nih biar gampang ya. Simpelnya itu bukan tentang berapa kalinya the Fed memangkas suku bunga, tetapi seberapa cepat the Fed memangkas suku bunganya. Karena saat the Fed menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga, dampaknya ke ekonomi itu lagging atau terlambat. Data SEP yang nanti malam juga dirilis itu akan sangat penting banget karena itu akan memberi kita clue seberapa cepat the Fed akan memangkas suku bunga. Apakah nanti pandangannya the Fed suku bunga itu masih di angka 3,9 sampai akhir tahun atau justru jauh berada di bawahnya? Pandangan para pelaku pasar itu kan pemangkasan suku bunga dilakukan 3 kali sampai akhir tahun ya, atau sekitar 75 basis point. Itu artinya Fed Funds Rate di angka 3,6. Simpelnya data SEP yang dirilis nanti malam, jika Fed Funds Rate di tahun 2025 itu 3,6, market itu berpotensi sangat bullish. Kalau Fed Funds Rate masih sama di angka 3,9, kita berpotensi ngeliat market sell off nanti malam ya. Tapi ini kemungkinannya kecil kalau masih stay di angka 3,9. Kalau angkanya di bawah 3,6 gimana? Itu artinya kan the Fed memangkas full 1% sampai akhir tahun, yang artinya ada pemangkasan 50 basis point di antara 2 meeting selanjutnya tuh. Hal itu bisa aja terjadi tapi kemungkinannya kecil juga. Odds market nanti malam itu berpotensi bullish jika di data SEP Fed Funds Rate itu 3,6. Berarti nanti malam nggak sell the news dong bang? Kemungkinan besar sih kalau SEP-nya itu 3,6 ya nggak. Hanya saja harap waspada terhadap volatility yang terjadi. Jangan sampai karena terlalu overconfident malah menjadikan ini gambling. Ujung-ujungnya kalau akunnya blow up kena MC, jadi galau dan bingung. Semoga itu nggak terjadi ke kalian ya, amin. Intraday volatility itu udah pasti. Jangan sampai kalian menggunakan leverage terlalu besar, karena liquidity atas bawah itu bisa ke sweep dengan mudah. Sebetulnya ada hal unik lagi yang merhatiin gelagatnya Jerome Powell saat FOMC. Misalkan Jerome Powell bilang hello everyone, itu sama dengan bullish. Dan kalau Jerome Powell ngomong good afternoon,
itu sama dengan bearish. Tapi sayangnya market nggak sesimpel itu aja ya. Kita lihat nanti akan seperti apa. Lanjut nih ya, kita ke data on-chain. Diberitakan Binance melalui market maker Wintermute melakukan dumping terhadap Ethereum. Kalau di sini itu disebutkan sebagai permainan exchange klasik ya, untuk melikuidasi long position. Diberitakan juga 24 jam terakhir, 50 billion US dollar lenyap dari crypto market cap. Ini karena penurunan sejak 2 hari lalu ya. Beberapa whales juga terpantau mulai ngedumping. Ada yang ngedumping hype, tapi ini bukan dump yang terlalu besar ya. Di sisi lain juga kita ngelihat Tether Treasury itu minting 1 billion US dollar. Bahkan 3 billion totalnya dalam 4 hari terakhir. Mungkin ini sebagai antisipasi Tether untuk persiapan gelombang massive buying ya. Kalau nggak kepake tinggal di burn lagi aja. Kalau ngeliat dari data Glassnode tentang risk indicator realized price dari Bitcoin short term holder, Bitcoin masih respect sama short term holder basis bands. Itu antara level realisasi harga 1 bulan dan 3 bulan, ditandai dengan garis merah dan juga kuning ini. Per harga sekarang itu sekitaran 112.000 ya, masih berada di atas area tersebut, artinya market itu masih optimis harga untuk lanjut naik. Kita juga kalau ngelihat dari ETF inflow ini masih bagus ya, cuma ada sedikit perlambatan aja di 2 hari belakangan ini. Lalu kalau untuk teknikalnya gimana? Sebelum itu, bagi yang nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepet dan gratis kok, nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau nggak suka ya silahkan dislike aja, supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi ke kalian. Bukan saya kok yang rugi. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisis. Seminggu belakangan Bitcoin kelihatan breakout dan ada pump lanjutan lagi nih. Sekarang memang kelihatan lagi ketahan di level resist 117.000. Progres belakangan ini masih kelihatan cukup bagus, hanya saja belum fix banget untuk confirm balik arah atau lanjut ke pump. Karena kalau kita ngeliat dari sudut pandang Elliott Wave, ada sedikit kekhawatiran ini membentuk 5 wave penurunan ya. Dikhawatirkan setelah 5 wave impulsif, kenaikannya ini tuh bentuknya hanya korektif 3 wave. Nah, kalau bentuk kenaikannya cuma 3 wave, dikhawatirkan lagi next move-nya itu justru terbentuk 5 wave lagi lanjutan. Jenis koreksi 535 itu bisa dikategorikan sebagai bentuk koreksi zigzag. Saat ini masih belum clear ya wave B-nya udah selesai atau belum. Dan secara target wave B ini tuh bisa mencapai 85,4% dari wave A-nya. Wave A yang kita lihat di sini itu adalah pergerakan 5 wave ini ya. Dan kalau kita hitung 85,4% itu berpotensi mencapai ke kisaran 122.000 maksimalnya. Nggak nutup kemungkinan juga sampai ke 78,6 di 120.000 atau 61,8 di 117.700. 3 tempat ini yang perlu kita waspadai nih untuk short term Bitcoin. FOMC nanti malam itu bisa menjadi pendorong untuk penggerak market sekaligus penentu arah. Karena bisa aja market itu sudah membentuk impulsive move yang nantinya siap untuk lanjut bull run lagi. Jujur belakangan saya juga ngeliatnya ini agak rancu nih pergerakan 5 wave ini. Karena kalau ngeliat secara rules Elliott Wave, di wave 1 dan 4 itu nggak boleh bersinggungan. Tapi ada pengecualian yaitu bentuk diagonal triangle. Mungkin aja ini bentuknya triangle falling wedge ya, dengan target ke kisaran 123 ribuan. Makanya untuk lebih fixnya itu pergerakan nanti malam, atau lebih tepatnya pergerakan minggu ini ya, itu menjadi penentu besar arah Bitcoin selanjutnya. Apakah akan terbentuk 5 wave impulsif atau justru malah 3 wave korektif aja? Summary of economic projection the Fed ini bisa menjadi katalis gambaran market yang lebih clear. Kalau kita ngeliat dari time frame intraday di 4 jamnya Bitcoin, kelihatan udah mulai slowing down pumpnya nih. Bearish divergence juga udah mulai kebentuk, yang artinya seller itu udah mulai masuk ke market dan menahan harga. Intraday structure saat ini itu ada di 114.400 sampai 114.800. Breakdown dari level ini itu bisa membawa selling pressure tambahan untuk Bitcoin drop ke next level supportnya. Saat ini yang terdekat itu di 112.000 ya. Itu bertepatan sama risk indicator realized price-nya short term holder Bitcoin. Bisa dibilang 112.000 itu harga optimisme short term holder Bitcoin. Untuk invalidasi bearish structure ya kita harus nge-pump dan wajib closing di atas 120.000. Itu jadi level resistance Bitcoin terberat saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mau tahu saya entry di koin apa dan di harga berapa, itu tersedia di grup. Ada banyak koin yang saya set entry sekarang dan masih belum kena hit. Kalian mau request koin untuk dibahas, tanya mengenai entry, atau ideal buying zone untuk suatu koin, itu bisa lanjut di grup ya. Di grup kita belajar tentang market, analisis banyak koin sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Buat yang mau join lewat YouTube langsung itu juga bisa, tapi lebih mahal ya karena kena pajak. Kalau mau join lebih murah langsung kontak admin yang ada di deskripsi ya. Jadi sekian dulu update pada kali ini, saya Nico, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram
Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.